Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Bagis Nurhaliza dari Program Studi Pendidikan Teknologi Informasi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Pada video ini, saya akan memenuhi salah satu tugas saya dalam mata kuliah Kurikulum dan Perencanaan Pembelajaran. Video yang akan saya sampaikan mengenai pengembangan materi kurikulum. Bahan atau materi kurikulum materials adalah isi atau muatan kurikulum yang harus dipahami siswa dalam upaya mencapai tujuan kurikulum. Yang pertama, dengan adanya sumber-sumber materi kurikulum, isi atau materi kurikulum pun harus bersumber pada 3 hal tersebut. Yang pertama adalah masyarakat beserta budayanya, yang kedua adalah siswa, yang ketiga adalah ilmu pengetahuan. Dalam menentukan isi kurikulum, ketiga bersumber tadi harus digunakan secara seimbang. Yang pertama adalah masyarakat sebagai sumber kurikulum. Sekolah berfungsi untuk mempersiapkan anak didik agar dapat hidup di masyarakat. Kebutuhan masyarakat lingkungan sekitar atau lokal diperlukan oleh sebab setiap daerah memiliki kebutuhan dan karakteristik yang berbeda, baik dilihat dari sudut geografis, budaya, dan adat istiadat maupun potensi daerah. Yang kedua adalah siswa sebagai sumber materi. Kurikulum ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam rumusan isi kurikulum dikaitkan dengan siswa, yaitu kurikulum sebaiknya disesuaikan dengan perkembangan anak. Isi kurikulum sebaiknya mencangkup keterampilan, pengetahuan, dan sikap yang dapat digunakan siswa dalam pengalamannya sekarang dan juga berguna untuk menghadapi kebutuhannya pada masa yang akan datang. Yang ketiga, siswa hendaknya didorong untuk belajar berkat kegiatan sendiri dan tidak sekedar hanya penerima secara pasif apa yang diberikan oleh guru. Yang keempat adalah apa yang dipelajari siswa hendaknya sesuai dengan minat dan keinginan siswa. Kebutuhan siswa sebagai dasar penetapan materi kurikulum dapat dipandang dari dua sisi, yaitu sisi psikobiologis dan sisi kehidupan sosial. Selanjutnya yaitu ilmu pengetahuan sebagai sumber kurikulum. Ilmu adalah pengetahuan yang terorganisir secara sistematis dan logis. Yang kedua, tahap penyeleksian materi kurikulum. Tahap penyeleksian materi kurikulum adalah langkah-langkah yang harus dilaksanakan oleh pengembangan materi dalam menentukan isi atau muatan kurikulum. Di antaranya ada identifikasi kebutuhan, need assessment, kebutuhan yang tidak sesuai adalah ketidaksesuaian antara harapan dan kenyataan. Selanjutnya mendapatkan bahan kurikulum, yaitu mendapatkan yang sesuai dengan tujuan, bukanlah pekerjaan yang mudah. Selanjutnya analisis bahan. Menganalisis bahan atau materi di kurikulum dapat dilakukan dengan melihat informasi tentang bahan yang bersangkutan. Selanjutnya adalah penilaian bahan kurikulum, yaitu manakala bahan kurikulum telah dianalisis secara seakurat mungkin, maka selanjutnya diberikan penilaian. Selanjutnya membuat keputusan mengadopsi barang atau bahan, yaitu membuat keputusan apakah bahan layak untuk diadopsi atau tidak, merupakan tahap akhir penyeleksian bahan. Yang ketiga adalah jenis-jenis materi kurikulum. Biasanya, materi kurikulum yang harus dipelajari siswa terdiri dari fakta, konsep, prinsip, hukum, dan keterampilan. Fakta merupakan pengetahuan yang berhubungan dengan data spesifik berbentuk tunggal, baik yang telah maupun yang sedang terjadi dan dapat diuji atau diobservasi. Konsep adalah abstraksasi kemasan yang terhubung dari sekelompok benda atau sifat. Ada juga yang lebih tinggi dari generalisasi atau prinsip, yaitu yang dinamakan dengan teori. Keterampilan adalah pola kegiatan yang memiliki tujuan tertentu yang memerlukan manipulasi dan koordinasi informasi. Yang keempat adalah kriteria penetapan materi kurikulum. Secara umum, ada beberapa pertimbangan dalam
menetapkan materi kurikulum baik khususnya ditinjau dari sudut siswa, yakni tingkat kematangan siswa. Seperti yang telah dikemukakan, setiap anak memiliki tarif perkembangan dan tarif kematangan yang berbeda. Tingkat kematangan anak usia SD berbeda dengan tingkat kematangan usia SMP. Isi atau materi kurikulum harus sesuai dengan tahap kematangan anak. Tingkat kematangan akan sejalan dengan tingkat perkembangan psikologi anak. Tingkat pengalaman anak, tingkat kemampuan akan menentukan tingkat kemampuan anak dalam melakukan sesuatu. Taraf kesulitan materi. Materi kurikulum dapat disusun dari yang mudah menuju yang sulit, dari yang konkret menuju yang abstrak, dari yang sederhana menuju yang kompleks. Mungkin cukup sekian video yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.